Rumah memang jauh untuk naik MRT berarti? MRT jauh. Kalau MRT itu dia yang jalurnya dari Jakarta Timur ya? Waduh. Salah dong. Oh, Lebak Jauh ini. Bulus. Oh situ. Lebak Bulus. MRT akan sampai Bekasi. Ya, jadi itu Kalau yang memang Fatmawati, Taman itu Mini. nanti Kampung Rambutan sampai Fatmawati. Betul. Itu akan saya tanyakan nanti. Kok Anda tanya sekarang? Iya. Bocoran ya, bocoran. Bocoran. Iya, betul. Heeh. Hai kawan kreator Hub, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Intan Berliana kali ini kembali lagi hadir di podcast Kreator Hub Community Podcast. Kita ngobrolin apa ya untuk kali ini? Yang pasti clue-nya adalah kita akan membicarakan seputar apa yang ada di Jakarta terutama di awal tahun 2026. Yuk langsung aja karena Intan gak sendirian, pastinya sudah ada pihak dari MRT yang bakalan ngasih tahu apa aja program di Jakarta tahun 2026 ini. Oke, baik, langsung saja kita sapa Bapak Randy Primartianto selaku Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta. Halo Bapak. Halo. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Senang bertemu saya Pak. Kebalik ya Pak. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini karena saya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di-list Pak. Ini tentang program MRT Jakarta di tahun 2026. Oke. Gitu ya Pak. Sudah siap Pak dengan pertanyaan saya Bapak? Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama. Belum. Jadi kayak kuis ini ya. Nah, ini boleh dijelaskan Pak, sekarang ini kan awal 2026. Pastinya MRT ini kalau bisa dibilang di tahun 2025 juga sudah memiliki pencapaian yang luar biasa. Betul. Boleh nih Pak dikabarkan kawan kreator Hub gitu yang penasaran apa aja sih sebenarnya pencapaian MRT di tahun 2025 dan yang akan dilakukan di tahun 2026 nanti. Oke, nah kalau capaian tentunya kita bisa berbangga lah ya, karena MRT dari 2019 sampai dengan tahun 2025 ini kita sudah mengangkut lebih dari 173 juta penumpang. Jadi itu orang semua ya. Jadi memang ya itu orang semua yang memang penumpang MRT sehari-hari naik MRT itu mencapai 173 juta dari 2019. Kemudian kita juga punya beberapa update. Misalnya kita itu memang dipercaya sebagai salah satu transportasi publik yang tepat waktu. Dan memang sejak awal kita beroperasi sampai dengan sekarang, ketepatan waktu MRT Jakarta itu masih di angka 99,9%. Yang 0,1 tadi sedikit aja. Oh, dikit-dikit aja. Dikit Pak. Bang. Ini kayaknya nggak Indonesia banget ya Nggak Pak? Indonesia banget ya. Kalau gitu Indonesia kan nggak telat nggak Indonesia Pak? Oh gitu, nggak kok. Enggak ya? Kita sekarang makin jadi orang-orang yang tepat waktu. Terutama kalau naiknya MRT. Oh. Karena udah bisa diprediksi nyampe-nya kapan, jamnya udah pasti. Dan jadi bahkan kita bisa bilang waktu tunggunya, waktu datangnya, semua masih ketepatan waktunya di angka 99,9%. Nah, untuk saat ini apakah sudah ada rencana nih Pak untuk penambahan MRT lagi untuk gerbongnya nih? Oke, kalau gerbong nanti akan menyesuaikan. Mm-mm. Armada tentunya akan menyesuaikan karena saat ini kita masih fokus untuk mengembangkan jalur baru. Jadi kita masih meneruskan nih, pembangunan masih berlangsung. Jadi kalau teman-teman mau update terbaru, jangan lupa follow di sosial medianya MRT Jakarta. Kita selalu berikan update terbaru. Kita lagi bangun, Mbak Intan. Sekarang itu kalau fase 1 kan hanya dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Ada 13 stasiun di sana. Nah, kita sedang membangun kembali. Jadi nanti dari Bundaran HI kita mau lanjut lagi nih. Sekarang itu kita lagi menuju tahun 2027, kita akan punya 3 stasiun baru. Kita ada stasiun Tamrin, kemudian stasiun Monas, dan juga Harmoni. Nah, harapannya di tahun 2027 kita Monas sudah bisa dibuka. Jadi memang nanti akan ada pertambahan stasiun baru. Nah, kedepannya lagi kita sedang juga mengejar pembangunan untuk lanjut lagi sampai ke Kota Tua. Ya, jadi memang nanti kita akan lanjut lagi ke Kota Tua, bahkan
kita akan lanjut lagi sampai ke ujungnya Jakarta di utara sampai ke Ancol. Waduh. Begitu. Semakin tidak ada yang namanya kalau ke Jakarta Utara kemana itu jauh, udah nggak gitu lagi. Bener banget. Jadi kayak saya nih orang Depok gitu ya. Oh, Kalau mau main oke. ke Ancol, tinggal naik MRT aja kan. Dari ujung sampai atas udah nyampe. Pak, dengar-dengar nih MRT akan ada rute baru juga nih. Betul. Betul. Bener. Dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan kalau nggak salah, tepatnya kemana nih Pak? Oke, nah tadi kan saya bilang ada stasiun baru yang kita sebut Stasiun Tamrin. Iya. Stasiun Tamrin, kemudian Stasiun Monas dan Harmoni. Nah, memang di Stasiun Tamrin ini akan menjadi hub antara jalur yang memang baru, yaitu jalur antara Cikarang sampai Balaraja. Oh. Itu panjang banget. Memang antara Cikarang Balaraja itu sampai 80 km. Nah, tetapi memang kita akan mulai untuk pembangunan yang di area Jakartanya dulu begitu. Jadi Kembangan sampai Bekasi itu. Nah, selain itu Mbak, memang ada bocoran lagi nih. Wah, apa tuh Pak? Kita sedang persiapkan juga pembangunan MRT dari Kampung Rambutan Taman Mini sampai dengan ke Fatmawati. Ke Fatmawati. Nah, ini bagus nih Betul. kalau ke Fatmawati nih. Makin banyak yang jalan-jalan itu nanti Pak. Nah, jadi akan makin banyak jalur. Jadi udah nggak punya alasan lagi nih untuk tidak menggunakan transportasi publik. Jadi untuk teman-teman yang masih pakai kendaraan pribadi, udah tinggalin aja kendaraan pribadinya, taruh di ujung-ujung stasiun MRT yang menyediakan park and ride, bisa ditaruh di sana. Nah ini juga Mbak, kita sedang bangun park and ride di Lebak Bulus. Oke. Karena ujungnya di sana, jadi teman-teman bisa nanti kita akan punya park and ride yang cukup besar sehingga bisa memfasilitasi teman-teman yang mau parkir di sana dan melanjutkan perjalanan cukup dengan transportasi publik, which is bisa dengan MRT Jakarta. Oke. Pak, ini ada program baru apa lagi nih di MRT Jakarta di tahun 2026 ini? Oke, di tahun 2026 tentunya kita terus mengembangkan dan menambah fasilitas-fasilitas baru. Tadi saya cerita juga kita mengembangkan yang namanya Park and Ride. Jadi di Lebak Bulus kita akan punya Park and Ride yang semakin besar kapasitasnya. Kemudian juga, nah saya boleh cerita sedikit ya. Boleh Pak. Jadi MRT Jakarta itu, kita itu sama Pemprov diberikan sebetulnya ada beberapa mandat. Yang pertama, kita diberikan mandat untuk membangun. Jadi kita membangun sendiri nih Mbak. Kita yang membangun stasiunnya, jalurnya gitu ya. Itu dilakukan oleh MRT Jakarta. Yang kedua, mandatnya adalah untuk mengoperasikan. Jadi setelah selesai dibangun, keretanya siap, jalurnya siap, kita juga yang mengoperasikan MRT Jakarta. Nah, yang ketiga, nah ini yang menarik sebetulnya. Kita diberikan mandat untuk mengelola kawasan. Nah, kawasannya disebut Transit Oriented Development. Jadi, kawasan Transit Oriented Development ini adalah kawasan yang menjadikan transportasi publik sebagai orientasi utamanya. Jadi, kita harus memudahkan orang-orang kalau mau bertransportasi publik itu menjadi mudah, seamless. Oke. Jadi, kalau Mbak Intan menuju area-area di mana di situ ada stasiun MRT, bisa hampir dipastikan trotoarnya bagus. Betul. Contoh di Bundaran HI, tahu sendiri kan, trotoarnya lebar-lebar. Sekarang orang bisa jogging segala macam gitu ya, nyaman. Karena memang kita diminta Pemprov untuk memperbaiki trotoar. Jadi orang mau naik MRT ke stasiunnya gampang. Jangan sampai lagi jalan menuju stasiun tiba-tiba diklaksonin mobil atau diserempet motor. Jangan sampai kejadian gitu kan. Tiba-tiba ada pohon Pak dia. Nah, atau ada pohon. Makanya kita buat trotoarnya itu senyaman mungkin untuk orang berjalan kaki. Oke. Nah, selain itu, kita juga diminta tadi mengelola kawasan termasuk contohnya nih, di kawasan Dukuh Atas. Di Dukuh Atas itu adalah salah satu percontohan kawasan Transit Oriented Development-nya MRT Jakarta. Karena kita selalu bilang, di sana itu tumplek-blek semua transportasi publik ada. Iya. Sebut aja, misalnya dari yang pertama, komuter line ada di sana. LRT Jabodebek ada di situ. Ada nyampe juga. Kereta bandara juga di sana. Terus Transjakarta juga di situ ada. Dan tentunya ada MRT Jakarta stasiunnya Dukuh Atas BNI. Nah, kemudian karena itu menjadi kewajiban kita mengelola kawasannya, maka kita memudahkan dengan
merubah, contohnya di terowongan Kendal kita bangun pavement, kemudian jadi jalanannya ditutup supaya orang bisa jalan kaki antara moda transportasi, dan termasuk juga jembatan yang kita bangun antara LRT Jabodebek menyambungkan ke komuter lain yang panjang itu. Nah, itu juga yang bangun MRT. Karena sebagai bagian dari program MRT untuk bisa mengelola kawasan transit oriented development. Oke. Begitu. Jadi intinya tidak sendiri-sendiri ya Pak? Tidak sendiri-sendiri. Bersama ya? Bener banget. Nah, kalau tadi bicara di 2026, kita sedang diberikan kepercayaan oleh Pemprov untuk mengelola kawasan Blok M. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar pastinya nih banyak makanan viral di Betul. Blok M. Itu negara Blok M ya Pak? Negara Blok M itu lagi dibangun sama MRT. Oke. Betul. Nah, jadi dulu kita diberikan kesempatan oleh Pemprov, mungkin Pemprov nyoba dulu kali ya. Proyek yang kecil dulu deh. Ini ada taman nih, Taman Marta Tiahahu. Iya. Dulu kan gelap, serem ya, taman di situ. Mungkin kalau anak-anak yang biasa nongkrong di Bulungan tahu tuh tamannya kayak gimana. Nah, Pemprov mau menyerahkan itu ke MRT untuk dikelola dan direvitalisasi. Dan alhamdulillah setelah kita kerjakan, sekarang menjadi Taman Literasi Marta Tiahahu yang jadi tempat orang-orang nongkrong baru nih di kawasan Blok M. Betul. Ada area retailnya, bisa ngopi di situ. Kita juga sering bikin event, activation gitu ya. Banyaklah artis yang udah manggung di situ gitu. Nah, itu sukses, rame, bagus. Kita sekarang diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan Blok M-nya itu sendiri. Oke. Nah, jadi nanti kita akan juga melakukan revitalisasi di terminal Blok M-nya, kemudian di Blok M Mall-nya. Nah, itu saat ini sedang berjalan. Makanya sekarang ada, kalau Mbak tahu, ada Blok M Hub. Nah, itu dikelola oleh MRT Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau wisata kulineran ke tempat-tempat yang viral tadi, cukup datang ke Blok M Hub, di situ udah macam-macam ada. Sudah mulai dibangun dan sudah mulai udah mulai banyak nih Pak yang membuka makanan di situ, karena tadi kan sepi nih. Bener. Apalagi gara-gara pandemi, munculnya mall yang lain juga. Betul. Sekarang mulai diramaikan lagi. Jadi kawasan Blok M jadi akan hidup kembali. Ayo ke Blok M naik MRT. Nah, ditunggu. Pak, kalau tadi sudah dijelaskan untuk kawasan terminal Blok M. Ini kan kalau dilihat dari depan gitu ya, ini saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Ini dimulai dari mana Pak untuk terminal Blok M-nya? Apakah akan dimulai di tahun 2026 atau sudah mulai sekarang dijalankan? Oke, jadi memang kita sedang membuat kajiannya saat ini. Kalau kajiannya sudah selesai, kita akan mulai merevitalisasi sampai ke terminalnya juga. Harapannya nanti di terminal itu kita bisa punya jalur bus yang lebih banyak, sehingga bisa melayani lebih banyak lagi trayek-trayek ke seluruh Jakarta. Dan kita juga akan membangun high-rise building sebetulnya. Jadi konsepnya nanti akan jadi mixed use. Jadi ada kantor, apartemen, hotel, kawasan retail yang memang dibangun di atas terminal. Jadi bawahnya terminal, busnya tetap ada di sana, tapi nanti akan ada gedung tinggi ke atas yang menjadi kawasan baru yang bisa komersial, buat kawasan untuk tempat tinggal dan segala macam ada di sana. Oke, pasti ini untuk perjalanannya butuh bertahun-tahun, tapi mulai sekarang butuh sudah waktu. dicicil ya Pak ya? Sudah dicicil pelan-pelan. Oke, baik. Next mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Siap. Tentang program-program MRT yang lebih banyak lagi dan lebih maju lagi untuk Jakarta dan sekitarnya. Amin. Penasaran kan? Nah, makanya nih kalau penasaran jangan sampai lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di sini, komentar-komentar yang banyak, apa aja yang mungkin bisa jadi pemikiran kamu dan pertanyaan kamu, biar nanti kita bakalan angkat juga di episode selanjutnya.